Assalamualaikum, saya dari SMN 2 Klari, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Sutisna, absen 19. Perkenalkan, nama saya Dini Sudrafa Akila, absen 9. Perkenalkan, nama saya Kembang Mulai Sulaiman, absen 15. Perkenalkan, nama saya Najul Solasaira, absen 22. Perkenalkan, nama saya Citra Rafio dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Ratu Syafira dari absen 25. Halo, hari ini saya sedang berada di stasiun kereta api Kosambi untuk mengobservasi ada atau tidak adanya pencemaran suara di lingkungan sekitar. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pencemaran suara? Pencemaran suara adalah gangguan lingkungan yang disebabkan oleh kebisingan yang berlebih yang tidak diinginkan dan dapat merusak dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan makhluk hidup terutama kita sebagai manusia. Contoh sumber dari pencemaran suara ini ada banyak. Yang pertama ada dari lalu lintas kendaraan bermotor, kemudian aktivitas industri dan pabrik, lalu ada pekerjaan konstruksi, dan yang terakhir ada getaran kereta api. Adapun dampak pencemaran suara. Dampak ini begitu banyak, bisa berupa yang pertama itu adalah kesehatan mental itu gangguan pada tidur, tekanan darah tinggi, lalu juga pendengaran suaranya makin rusak. Nah, lalu yang kedua adalah ada kesehatan mental. Kesehatan mental ini menimbulkan stres, menimbulkan kecemasan, sulitnya berkonsentrasi, dan juga mudah marah. Dan yang ketiga itu adalah dampak sosial. Dampak sosial ini menurunkan kenyamanan hidup dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum Pak Misi. Waalaikumsalam. Saya di sini mau bertanya, Bapak udah berapa tahun Pak tinggal di sini? Sini udah lama, ada 10 tahun ada udah. Oh iya, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nah, saya Hendrik. Hendrik. Kalau tinggalnya sih udah lama, cuma pas jualan mangkalnya 2 tahun. Tadinya kan keliling sekolah-sekolahan. Oh, mangkal baru di sininya tuh baru gitu, baru 2 tahunan. Tapi udah lama. Yang pertama itu, apakah Bapak merasa terganggu oleh suara kereta api yang lewat setiap hari? Enggak. Enggak, karena udah biasa ya? Iya. Enggak sih ya, soalnya udah terbiasa sih. Biasa aja gitu ya. Yang kedua, pada jam berapa biasanya suara kereta api terdengar paling keras atau sering? Malam jam 00 sampai jam 5 pagi. Biasa kadang-kadang jam 12 tengah malam udah ada. Pokoknya jam kereta jam 9, jam 10. Oh, kalau malam tuh suaranya kencang Ibu? Iya, tapi kadang-kadang dengar, kadang-kadang kita tidur kan udah pulas gitu. Iya, benar. Jadi nggak dengar. Apakah suara kereta memengaruhi kualitas tidur Bapak? Jika iya, bagaimana Pak? Aduh, enggak lah. Biasa aja, udah biasa. Enggak. Soalnya Ibu sudah terbiasa ya. Udah terbiasa, jadinya kadang dengar, kadang enggak. Oh, iya. Apakah anak-anak atau lansia di rumah Anda pernah mengeluh karena suara dari banyak nih? Ayo. Anak kecil kali dulu ya, tapi sekarang enggak, udah biasa. Anak Bapak pernah Pak? Iya dulu waktu masih kecil. Enggak sih, malah anak-anak lu malah pada suka pada ngeliat kereta malah. Jadi malah seneng gitu, gak ada Iya, berarti ya Ibu tidak ya. ada. Suara kereta tuh kenceng ya Bu ya. Itu memengaruhi nggak sama misalnya pekerjaan Ibu gitu? Enggak. Oh, enggak. Berarti Ibu menjalani pekerjaan Biasa biasa. aja. Ah, ya. Apakah Ibu pernah merasa emosi gitu karena suara rel kereta api itu juga? Tidak pernah. Oh, ya. Terus Ibu pernah tidak kalau Ibu atau keluarga Ibu mempunyai penyakit misalnya gangguan telinga yang jangka panjang gitu? Nggak ada. Apakah Bapak sudah terbiasa dengan suara tersebut atau masih merasa terganggu Pak? Udah terbiasa. Apa saran Bapak untuk mengurangi pencemaran suara di sekitar stasiun kereta ini? Kalau suara kereta sih nggak terlalu mengganggu ya. Kalau pabrik mungkin itu ya, kalau industri kereta mah
Terima kasih Pak. Ya. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, kita bisa tahu bahwa masyarakat sekitar tidak terlalu terganggu dengan adanya suara bising dari kereta api. Mungkin karena mereka juga sudah tinggal lama di area ini. Tetapi walaupun itu, mereka juga menyadari adanya konsekuensi dari tinggal di dekat stasiun kereta api ini, yaitu bisingnya suara paparan kereta api. Sehingga dari awal mereka bisa menyesuaikan diri. Saran untuk mengurangi dampak negatif pencemaran suara yaitu pertama, pembangunan dinding peredam suara di sepanjang jalur kereta. Yang kedua, pemanfaatan teknologi peredam kebisingan pada infrastruktur rel dan kereta. Yang ketiga, penanaman pohon sebagai penghalang alami suara. Yang keempat, pengaturan jadwal operasional agar suara bising tidak mengganggu waktu istirahat malam masyarakat.